Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Tusania Persanti, NIM 11221-551 dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Untuk tugas kali ini latihan 2, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penginputan data menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik, untuk kita langsung saja ke soalnya, yaitu carilah data dosen dan staf STIE Bank BPD Jateng sebanyak 25 orang dosen, di mana data yang kalian cari adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lakukan secara manual, kemudian input data tersebut menggunakan SPSS. Kita bisa langsung ke yang poin A, yaitu tentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, varian, koefisien kurtosinya, koefisien skewness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPD. Nah, berikut merupakan data dosen atau staf yang berada di kampus STIE Bank BPD dengan nama dosen, usia, gender, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan juga status. Lalu kemudian dari data tersebut kita bisa input ke dalam aplikasi SPSS bagian variable view. Nah, langsung saja yang pertama yaitu nama dosen, yang kedua yaitu usia, yang ketiga gender, selanjutnya tingkat pendidikan, kemudian bidang keahlian, lalu status. Nah, kemudian kita lihat di bagian nama dosen, di bagian type yang numerik kita ganti menjadi string. Terus oke. Lalu kemudian di bagian weight-nya kita ganti dari 0 menjadi 25. Lalu untuk labelnya dan desimalnya kita tetap 0 ya teman-teman. Untuk labelnya kita bisa ganti sesuai dengan nama yang di awal. Yang pertama yaitu sama, yaitu nama dosen. Lalu untuk values-nya tetap, missing-nya tetap. Nah, kemudian untuk kolom bagian ini, angka-angka ini kita bisa sesuaikan dengan angka-angka yang ada di kolom weight ya teman-teman. Maka langsung saja untuk yang pertama kita ganti menjadi angka 25. Nah, untuk kolom lain ini nanti untuk semuanya kita ganti menjadi left semua, dari yang awalnya right menjadi left. Untuk measure ini tetap ya nominal. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu usia, type-nya kita tetap di numerik, weight-nya kita ganti menjadi 10, desimalnya kita tetap, untuk labelnya sama yaitu usia, values-nya tetap, missing-nya tetap, current-nya kita samakan dengan angka di weight. Untuk light-nya dari right kita ganti ke left. Untuk measure-nya dari unknown kita ganti ke scale. Untuk yang ketiga yaitu gender, type-nya masih dari numerik kita ganti ke string, lalu tekan OK. Untuk weight-nya kita ganti menjadi 10. Untuk desimalnya tetap, labelnya masih sama yaitu gender, values-nya dari 0 kita ganti ke 1 dengan label yang pertama laki-laki, dan yang kedua yaitu labelnya perempuan. Jika sudah, maka kita tekan OK. Nah, untuk tampilannya jadi seperti ini ya. Untuk missing-nya 0 tetap, untuk cartoons-nya sama dengan weight yaitu 10, light-nya light, dan juga measure-nya nominal masih sama.
Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan, dari yang numerik kita ganti ke spring, lalu kita tekan OK. Selanjutnya untuk weight-nya dari 0 kita ganti ke 10, desimalnya 0, labelnya tingkat pendidikan. Kolom selanjutnya kita ganti dari 0, kita klik, lalu kita tambahkan yang pertama yaitu S2, yang kedua S3, lalu klik OK. Untuk missingnya 0, curtainsnya 10, align-nya ganti menjadi left, dan measure-nya nominal. Lalu yang kelima yaitu bidang keahlian, dari nomor kita ganti string, lalu tekan OK. Weight-nya kita ganti ke angka 10, desimalnya tetap, labelnya bidang keahlian, terusnya 0, kita ganti ke atau kita tambahkan values yang pertama yaitu dengan label akuntansi, value yang kedua yaitu dengan label manajemen, lalu klik OK. Nah, tampilannya jadi seperti itu, missingnya 0, curtainsnya 10, align-nya left, measure-nya nominal. Untuk yang terakhir yaitu status, kita nomornya bisa diganti ke string, tekan OK, weight-nya kita ganti menjadi 10, desimalnya tetap, labelnya status. Nah, pada kolom value kita tambahkan dari notes, kita tambah untuk value yang pertama yaitu dengan label dosen tetap, value yang kedua dengan label dosen PNS, lalu klik OK. Untuk missingnya notes, kertasnya kita ganti 10, align-nya left, measure-nya nominal. Nah, jika semua variabel telah terinput, maka selanjutnya kita dapat buka data view-nya. Lalu kita tata dulu untuk bagian-bagian kolomnya. Kemudian kita bisa masukkan data nama dosen ke dalam SPSS. Kita copy dulu semuanya, lalu kita input di SPSS. Nah, jika sudah terinput semuanya, lalu langkah selanjutnya kita bisa mengisi satu-satu sesuai dengan kategorinya. Untuk yang pertama, usia. Karena yang pertama berusia 38 tahun, maka kita input 38. Lalu selanjutnya untuk gender, karena beliau merupakan laki-laki dan kode untuk gender laki-laki tadi merupakan 1, maka kita isi 1. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan, karena beliau adalah S2, maka untuk kode S2 tadi 1. Untuk yang selanjutnya bidang keahlian, karena beliau ini merupakan dosen dari akuntansi, maka kita isi angka 1 sesuai kode yang telah ditambahkan tadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu status beliau merupakan dosen tetap, dan untuk kategori dosen tetap kodenya 1. Untuk yang selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama dengan pengisian tata cara yang sama terhadap dosen-dosen yang selanjutnya.
Lalu jika semua data telah terinput sesuai, maka itu artinya kita telah menyelesaikan latihan bagian poin yang A. Nah, untuk selanjutnya kita bisa klik bagian analyze, lalu pilih bagian dashboard statistics, lalu pilih frequency. Nah, untuk tampilannya jadi seperti ini. Lalu karena yang dibutuhkan adalah usia, maka kita klik usia. Nah, variabel akan terotomatis. Lalu kita pilih statis. Nah, untuk bagian ini kita pilih median sama mundur dan zoom. Semuanya bisa dicentang ya teman-teman. Untuk di bagian ini kita bisa pilih yang pertama variance, lalu ini minimum, maksimum, dan yang terakhir. Semua di bagian ini bisa dicentang ya. Untuk bagian distribution kita bisa pilih yang keduanya, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa meannya terbilang 4256, lalu untuk mediannya 4500, mundurnya 50, dan standar deviationnya yaitu 8130, dan seterusnya sesuai dengan data yang telah tertera. Maka kita telah menjawab latihan soal 2 poin A. Selanjutnya kita dapat mengerjakan latihan soal 2 untuk poin yang B, yaitu buat grafik data untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Maka kita bisa klik bagian grafik, lalu kita pilih bar. Nah, kita pilih yang simple ya teman-teman. Lalu kita pilih yang untuk pertama summarize for groups of cases, lalu klik defense. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk precisionnya kita ganti ke persentase of cases. Lalu selanjutnya, karena yang tadi diminta adalah bidang keahlian, maka kita pilih bidang keahlian. Lalu klik OK. Nah, begini tampilan yang telah tersaji. Namun dari sini kita belum dapat mengetahui berapa persentase dari masing-masing bidang keahlian tersebut, baik dari bidang akuntansi maupun bidang manajemen. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui masing-masing persentase di bidang keahlian tersebut? Yaitu yang pertama kita bisa klik 2 kali pada bagian tabel, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa klik bagian show data labels, jika sudah kita bisa klik apply. Nah, di sini kita baru dapat mengetahui berapa persentase dari masing-masing bidang keahlian tersebut, baik bidang akuntansi dan juga bidang manajemen. Maka untuk soal latihan 2 poin B telah terjawab. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengerjakan poin yang selanjutnya, yaitu poin C, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, kita bisa klik grafik, lalu klik bar. Nah, kita masih sama, yaitu pilih yang simple. Dengan data in chart masih sama. Yang pertama summarize for group of cases, lalu pencet defense. Maka tampilannya akan seperti ini.
kita riset terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa klik bagian tingkat pendidikan karena yang diminta tadi adalah tingkat pendidikan. Lalu repressionnya kita ganti ke persentase. Lalu kita bisa klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, seperti tadi ya teman-teman. Nah, sama kita belum dapat mengetahui berapa persentase dari masing-masing tingkat pendidikan, baik dari strata 2 dan strata 3. Maka kita bisa klik 2 kali bagian tabel, lalu kita klik bagian show data labels. Setelah itu kita klik apply. Nah, untuk sekarang kita dapat mengetahui berapa persentase dari masing-masing tingkat pendidikan para dosen di STID BPD Jateng, baik dari strata 2 dan juga strata 3. Langkah yang dilakukan masih sama seperti langkah yang tadi di awal ya teman-teman. Maka kita telah menyelesaikan latihan soal 2 poin C. Kemudian kita bisa lanjut ke poin D, yaitu buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, langkah yang kita ambil yaitu kita bisa klik bagian grafik, lalu kita pilih bagian P, lalu kita pilih yang pertama, summarize for group of cases. Nah, kita bisa klik yang bagian define. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian stage represent kita bisa ganti ke sum of variable, lalu kita bisa pilih di bagian yang usia dosen. Nah, lalu sudah terinput. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu status, kita bisa input juga. Nah, kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian warna yang warna merah itu merupakan bidang keahlian manajemen. Untuk bagian lingkaran yang berwarna biru untuk bidang keahlian dari akuntansi. Namun kita belum dapat mengetahui persentase dari masing-masing bidang keahlian tersebut. Untuk caranya masih sama, yaitu kita bisa klik 2 kali, lalu show data labels, kita bisa klik. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang bagian bidang keahlian, lalu kita pilih present. Nah, langkah selanjutnya kita bisa centang-centang bagian display option sesuai dengan tutorial di atas ya teman-teman. Dengan not displayed sum usia, kita bisa klik apply. Nah, maka akan secara otomatis terlihat berapa persentase di masing-masing bidang keahlian, baik di bidang keahlian manajemen maupun di bidang keahlian akuntansi. Karena persentase diagram lingkaran telah diketahui, maka langkah selanjutnya kita dapat mencari rata-rata usia dosen sesuai bidang keahliannya. Caranya yaitu kita klik bagian graph, lalu kita pilih bar,
kita klik yang simple. Date of birth-nya masih sama, yaitu summarize to group of cases. Kita klik define, lalu kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih bagian other statistik, lalu kita input bagian ini, main usia, lalu kita klik change statistik. Di bagian statistik for slides kita bisa pilih main of values, lalu klik continue. Setelahnya kategorinya kita bisa input bidang keahlian. Nah, maka akan terinput seperti ini, lalu kita bisa klik OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui persentasenya masih sama, kita bisa klik 2 kali, lalu kita bisa klik bagian show data label. Selanjutnya kita bisa klik bidang keahlian ke display. Untuk not display-nya kita kosongkan ya teman-teman, lalu kita klik apply. Nah, di sini terlihat angka-angka persentasenya sesuai dengan bidang masing-masing. Maka kita telah menjawab soal latihan 2.D. Lalu kita lanjut untuk soal latihan 2.E, yaitu buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Maka langkah yang kita lakukan itu yang pertama klik grafik, lalu kita klik line, lalu pilih yang simple dengan data in chartnya masih sama summarize, lalu tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, karena yang diminta adalah rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya, maka yang pertama kita ganti line representasinya untuk other statistik dengan variabelnya main bagian usia, lalu change statistik dengan pilihan main of cases, lalu kita klik continue. Untuk kategorinya kita pilih tingkat pendidikan. Maka selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk grafik garisnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui persentasenya kita bisa klik 2 kali, lalu klik show data labels. Nah, setelah itu kita pindahkan dari not displayed yang tingkat pendidikan, kita pindahkan ke display, begitupun yang persennya, lalu klik apply. Nah, di sini kita dapat melihat persentase dari tingkat pendidikan dosen, baik dari yang strata 2 maupun strata 3. Dari grafik tersebut telah tertampilkan yaitu persentase dan juga rata-rata dari tingkat pendidikan para dosen baik yang S2 maupun S3. Dengan demikian kita telah menjawab latihan soal 2 bagian yang E. Untuk menyimpan semua data ini, yaitu caranya kita bisa klik file, lalu bisa pilih bagian save as. Di sini kita bisa klik file namanya sesuai dengan kemauan sendiri ya teman-teman. Kalau di sini kita
namain dengan latihan 2, lalu klik save. Nah, setelah itu maka semua data ini akan otomatis tersimpan di laptop kalian masing-masing. Dengan ini saya telah menyelesaikan cara penginputan dan juga pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.